balik lagi di Mari Share bersama Abi dan Mariza. Di video kali ini aku ingin memberitahukan mengenai tips memilih gimbal atau birthing ball. Nah, yang perlu dipahami ya teman-teman, gimbal itu merupakan birthing ball. Jadi itu merupakan istilah yang sama kayak gitu loh. Kalau dalam dunia olahraga itu biasanya bola itu disebut dengan gimbal, sedangkan untuk kita yang lagi hamil itu bolanya itu disebut birthing ball. Nah, kenapa sih kok butuh birthing ball? Terus ukuran berapa ya birthing ball yang harus aku beli? Apakah ukuran itu mempengaruhi? Stay tune terus ya. Nah, gimbal atau birthing ball itu merupakan senjata ya untuk ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang melahirkan kayak gitu, karena gimbal itu dapat membantu ibu dalam menjaga kesehatannya. Misal nih pada ibu hamil itu dapat membantu meredakan nyeri punggung. Kemudian nanti saat bersalin itu dapat membantu ibu untuk mempercepat persalinan ya, meredakan nyeri juga. Kemudian di masa nifas, gimbal atau birthing ball ini dapat dilakukan juga untuk sebagai latihan atau exercise. Kemudian untuk bayi itu bisa juga untuk stimulasi motorik si bayi. Nah, apakah gimbal itu atau birthing ball itu yang kita pilih itu harus tepat ukurannya? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena biar gerakan-gerakan yang dimainkan dengan gimbal itu optimal. Kemudian ibu juga merasa nyaman pada saat menggunakan gimbal ini sebagai media. Seperti itu. Tips yang pertama yaitu adalah pilih gimbal yang sesuai dengan tinggi badan. Untuk ibu hamil yang tinggi badannya itu 151 ya sampai 160 itu menggunakan ukuran 65. Kemudian kurang dari 150 itu menggunakan ukuran 55. Sedangkan untuk yang lebih dari 160 tinggi badannya itu menggunakan ukuran 75. Kemudian tips yang kedua adalah pastikan saat duduk di gimbal ya itu perut tidak lebih rendah dari lutut ya. Jadi lutut itu harus membentuk sudut 90 derajat. Seperti itu. Jadi perutnya tidak boleh lebih rendah dari lutut seperti itu, atau lutut sejajar dengan panggul. Kemudian ibu hamil juga tidak boleh jinjit pada saat menggunakan gimbal. Harus kakinya itu harus nempel dengan tanah. Kemudian tips yang ketiga adalah pilih gimbal yang tidak bergerigi ya, atau polosan seperti itu. Kalau yang misal ada motifnya ya garis gitu, nggak apa-apa deh seperti itu, biar tidak licin ya. Kemudian juga kalau yang bergerigi itu biasanya akan sakit kalau dibuat duduk. Kemudian yang selanjutnya itu pasti pilih yang tidak mudah pecah atau tidak mudah kempes ya. Jadi biasanya kan ada grade-grade-nya tuh, ada yang bahannya A, B, C gitu. Silahkan dilihat ya apakah bahan itu tuh kuat ya, karena kita kan sedang hamil. Jangan sampai pada saat kita duduk itu nanti birthing ball-nya pecah, karena itu akan berisiko untuk kita dan bayi. Tips yang terakhir atau yang kelima adalah pastikan ada pompa saat membeli gimbal atau birthing ball. Jadi kalau misal beli online kayak gitu ya, itu tanyain dulu ke penjualnya, apakah ini sekalian dengan pompa kayak gitu ya. Jangan sampai cepat-cepat beli kayak gitu tapi sampai rumah nggak ada pompanya, karena nanti akan kesulitan sendiri gimana nih cara pompanya kayak gitu. Sementara nggak semua toko jualan pompa dari gimbal tersebut. Nah, sekian video dari aku mengenai tips memilih gimbal atau birthing ball. Semangat ibu hamil dalam memberdayakan diri, semoga membantu. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih, see you next time on my next video. Dadah!